Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Pera Kurniawati SPD, guru kimia di SMA Swasta Kristen Tumbang Samba, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Palangkaraya. Program studi pendidikan kimia dengan nomor induk mahasiswi 2361 0021900816. Hari ini Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk UKIN UKM PPG di kelas 11 MIPA, mata pelajaran kimia pada materi sistem koloid dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan ya, semuanya dalam keadaan Sehat. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang pimpin kita ke dalam doa. Silakan Adel. Siap, Bu. Baiklah, teman-teman semua, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya untuk Adel sudah memimpin doa untuk kita. Ya, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bagi nama yang Ibu panggil, silahkan angkat tangan ya. Adel, Aris Munandar, Epi Yanisa ada? Ya. Renki Saputra, Helpia Diana, Juwita ada Bu, Melko, Monica, Nopen, Rama, Reza Johan Agustin, Septa Nomora, Yana, Yani. Ya, semuanya hadir ya pada hari ini. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, kalau sudah siap, siapkan dulu alat tulisnya, buku, pulpen, kemudian periksa kerapiannya, lihat sampah kiri kanan. Oke, sudah? Ada yang masih ingat apa itu campuran? Saya Bu. Ya, Juwita, silahkan. Apa itu campuran? Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang berbeda. Ya, gabungan dari dua zat atau lebih yang Berbeda. berbeda. Kemudian bagaimana cara kita membuat campuran? Dengan cara diaduk, Bu. Ya, dengan cara diaduk. Campuran itu ada berapa macam? Ada yang masih ingat campuran ada berapa macam? Ya, Bu. Ya, Prenki. Campuran homogen dan heterogen, Bu. Campuran homogen dan Heterogen. heterogen. Pengertiannya apa untuk campuran homogen dan campuran heterogen? Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur secara merata. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara merata. Ya, betul ya apa yang sudah dijawab oleh Septa. Jadi campuran itu ada dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen tadi campuran yang tercampur secara merata, sedangkan campuran heterogen tidak tercampur secara merata. Materi kita hari ini adalah tentang apa di depan? Sistem koloid. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem koloid, kemudian klasifikasi campuran dan klasifikasi koloid. Metode pembelajaran kita pada hari ini yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan.
Jadi nanti kalian itu Ibu bentuk dalam satu kelompok, di situ kalian berdiskusi. Dan teknik penilaian yang akan Ibu lakukan nanti yaitu meliputi sikap, tes tertulis, dan unjuk kerja. Unjuk kerja itu pada saat kalian melakukan presentasi dari hasil diskusi nanti. Sekarang perhatikan di depan, apa sih tujuan kita mempelajari dari sistem koloid pada pagi hari ini? Yang pertama adalah, coba bisa kita baca bersama. Yang pertama adalah identifikasi produk berupa koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan definisi sistem koloid dengan benar. Yang ketiga, membedakan larutan, koloid, dan suspensi dengan benar. Dan yang keempat, menjelaskan pengertian fase terdispersi dan medium pendispersi dengan benar. Yang kelima, mengelompokkan jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya dengan tepat. Dan yang terakhir adalah membedakan koloid liofil dan liopop dengan tepat. Yaitu ya tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu minta kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Nah, dari gambar di depan ada yang bisa memberi tanggapan itu tentang apa? Ya, Adel, apa itu Del? Kalau dari yang saya lihat Bu, dari foto yang pertama saya melihat Ya, cuci tangan tapi tidak menggunakan sabun. ya, kemudian Yang kedua, foto yang kedua sama juga mencuci tangan tapi yang kedua menggunakan sabun Bu. selanjutnya adalah campuran. Di sini ada beberapa gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, yang pertama ini gambar apa ini? Garam ditambah dengan air akan menghasilkan apa? Larutan garam. Ya, kemudian gambar yang kedua, apa ini? Gambar apa? Susu ditambah dengan air menghasilkan apa? Larutan apa? Larutan susu. Ya, gambar yang ketiga, kopi ditambah Air. menghasilkan apa? Larutan kopi. Ya. Garam tadi termasuk ke dalam larutan. Susu termasuk ke dalam koloid. Kemudian kopi termasuk ke dalam suspensi. Jadi ada 3 ya, ada larutan, koloid, dan suspensi. Sekarang Ibu minta kalian membagi kelompok. Silahkan bagi kelompok. Dan Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silahkan bagi kelompok seperti yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ya, untuk petunjuk penggunaan lembar kerjanya, yang pertama, bacalah lembar kerja dengan teliti dan perhatikan perintah yang diberikan. Yang kedua, selesaikan setiap pertanyaan pada lembar kerja dengan cara diskusi secara aktif sesama anggota kelompok, dan ini akan Ibu ambil nilai dari keaktifan kalian. Kemudian yang ketiga, jika ada hal yang kurang dimengerti, silakan bertanya nanti. Dan yang keempat, bekerjalah secara sungguh-sungguh agar pembelajaran kita menjadi bermakna. Silahkan ya dikerjakan bersama anggota kelompoknya. Silahkan diisi nama-nama dari anggota kelompoknya. Ya, silahkan diskusi bersama anggota kelompoknya. Untuk klasifikasi campuran dikerjakan oleh kelompok 1 nanti ya presentasinya. Untuk yang kedua
klasifikasi koloid oleh kelompok 2. Kemudian untuk koloid liofil dan leopodnya oleh kelompok 3.
masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari... Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yani, saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Epianisa, Frenky Saputra, Monica, dan Septa Nomora. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, suatu sistem koloid terdiri dari 2 fase, yaitu medium pendispersi dan fase terdispersi. Contoh pada air susu, tentukan medium pendispersi dan fase terdispersinya. Susu merupakan fase terdispersi, air merupakan medium pendispersi, air susu merupakan koloid. Yang kedua, jelaskan pengertian fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi zat yang tersebar merata dalam medium pendispersi. Sedangkan medium pendispersi, medium untuk menyebarkan fase terdispersi memiliki jumlah lebih banyak. Yang ketiga, berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, terdapat 8 jenis. Yang pertama, asap, fase terdispersi padat, medium pendispersi gas, jenis koloid, aerosol padat, contoh lain, asap rokok, debu, dan di udara. Yang kedua, cat, fase terdispersi padat, medium pendispersi cair, jenis koloid sol, contoh lain, tinta, lem cair. Yang ketiga, gelas warna, fase terdispersi padat, medium pendispersi padat, jenis koloid sol padat, contoh lain, panduan logam. Yang keempat, kabut, fase terdispersi cair, medium pendispersi gas, jenis koloid, aerosol cair, contoh lain, awan, obat semprot. Yang kelima, santan, fase terdispersi cair, medium pendispersi cair, jenis koloid emulsi, contoh lain, susu dan minyak ikan. Yang keenam, mentega, fase terdispersi cair, medium pendispersi padat, jenis koloid emulsi padat, contoh lain, jeli dan selai. Yang ketujuh, buih air laut, fase terdispersi gas, medium pendispersi cair, jenis koloid buih cair, contoh lain, krim kocok dan mayones. Yang kedelapan, kerupuk, fase terdispersi gas, medium pendispersi padat, jenis koloid buih padat, contoh lain, karet busa dan batu ampung. Berarti dapat disimpulkan bahwa asap, cat, gelas warna, kabut, santan, mentega, buih air laut, dan kerupuk merupakan jenis produk yang berupa koloid. Sekian presentasi dari kami, sekian dan terima kasih. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, mengapa susu disebut fase terdispersi? Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya adalah karena susu itu mengandung partikel-partikel lemak, protein, dan kasein yang berukuran antara 1 nanometer dan 1000 nanometer. Ukuran partikel ini termasuk dalam rentang ukuran koloid. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Juwita, dan teman saya, Arus Menandar, Yana, dan Reza Johan Agustin. Hasil diskusi kami yaitu tentang koloid liopil dan liopop. Contoh gambar yang pertama yaitu susu. Contoh gambar yang kedua yaitu santan. Dan soal yang pertama, jika susu dan santan didiamkan dalam beberapa saat, apa yang akan terjadi? Jadi, setelah didiamkan, keadaan susu tidak berubah, tidak terpisah. Sedangkan keadaan santan terpisah antara santan dengan air. Soal yang kedua, apakah susu menarik medium pendispersinya? Jawabannya ya. Soal yang ketiga, apakah santan menarik medium pendispersinya? Jawabannya tidak. Soal yang nomor 4,
Koloid yang menarik medium pendispersinya disebut dengan koloid liofil. Soal nomor yang 5, susu termasuk koloid termasuk koloid liofil dan santan termasuk koloid liopop. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah koloid liofil dapat menarik medium pendispersinya, sedangkan koloid liopop tidak dapat menarik medium pendispersinya. Sekian hasil presentasi kami. Ya, beri tepuk tangan. Ya, silakan kelompok lain menanggapi kelompok 1, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa santan termasuk koloid liofop? Saya Aris dari kelompok 3 ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, santan merupakan campuran dari 2 fase, yaitu air dan minyak kelapa. Minyak kelapa tidak larut dalam air, cenderung terpisah. Partikel minyak kelapa dalam santan tersebar secara tidak merata dan mudah terpisah. Partikel minyak kelapa dalam santan tidak memiliki interaksi yang kuat dengan air. Hal ini menyebabkan partikel-partikel tersebut cenderung saling tarik-menarik dan menggumpal. Berdasarkan alasan-alasan di atas, santan dapat dikategorikan sebagai koloid liopop. Koloid yang fase terdispersinya tidak suka dengan medium pendispersinya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, dari mana mengetahui larutan kopi termasuk ke dalam suspensi? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kopi merupakan campuran dari serbuk kopi dengan air. Komponen serbuk kopi akan mengendap di bawah. Dapat disaring dengan penyaringan biasa sehingga campuran kopi dengan air merupakan campuran heterogen dan suspensi. Sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Soal evaluasi ini berjumlah 10 soal pilihan ganda. Jadi soal-soal ini berkaitan dengan diskusi yang telah kalian kerjakan tadi. Silakan nanti diisi nama dan kelasnya. Ya, kalau sudah silahkan dikumpulkan ya. Kalau sudah dijawab silahkan dikumpulkan. Di sini sudah? Oh ya, sudah. Sekarang kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah jenis produk yang berupa koloid. Tadi apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, Adel, apa saja tadi, Del? Contohnya asap, cat, gelas warna, kabut, santan, mentega, buih air laut, sama kerupuk. Itu saja, Ya. Bu. Jadi itu ya jenis produk yang berupa koloid. Apalagi tadi berikutnya adalah pengertian larutan. Koloid dan suspensi. Ada yang bisa menyebutkan atau yang bisa menyimpulkan? Ya, Helpia, coba apa Helpia? Pengertian dari larutan, koloid dan suspensi.
Larutan adalah campuran homogen dua atau lebih zat yang tercampur secara merata. Koloid adalah campuran heterogen dua atau lebih zat yang tercampur secara merata. Suspensi adalah campuran heterogen dua atau lebih zat yang tercampur secara tidak merata. Ya, berikut jawaban dari Elvia. Berikutnya apalagi yang bisa kita simpulkan, yaitu pengertian dari fase pendispersi dan fase terdispersi. Ada yang bisa menyimpulkan apa tadi pengertiannya? Ya, Epi, silahkan. Fase pendispersi adalah zat yang tersebar merata dalam medium pendispersinya. Kemudian fase pendispersi adalah medium untuk menyebarkan. Fase terdispersi memiliki jumlah lebih banyak. Pengertian dari koloid, liofil, dan liofop. Ada yang bisa menjawab? Aris, silahkan Aris. Apa saja tadi pengertian dari koloid, liofil, dan liofop? Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya memiliki afinitas atau daya tarik terhadap medium pendispersinya. Hal ini menyebabkan koloid liofil lebih stabil dan mudah terdispersi dalam medium pendispersinya. Contoh koloid liofil adalah susu, gelatin, kanji, dan agar-agar. Koloid liofop adalah koloid yang fase terdispersinya tidak memiliki afinitas terhadap medium pendispersinya. Hal ini menyebabkan koloid liofop tidak stabil dan mudah mengumpal. Contoh koloid liofop adalah sol belerang, sol emas, dan cat tembok. Ya, terima kasih ya sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi koloid liofil itu koloid yang fase terdispersinya dapat menarik medium pendispersinya, sedangkan koloid liofop itu koloid yang fase terdispersinya tidak dapat mengikat atau menarik medium pendispersinya. Baik, ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Jelas semua? Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu berikan tugas untuk di rumah. Jadi di rumah nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari koloid. Jadi silakan kalian pelajari di rumah ya untuk materi kita minggu depan, yaitu tentang sifat-sifat koloid. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, karena tadi kita sudah mengawalinya dengan doa, sekarang juga kita akan akhiri dengan berdoa. Silahkan ketua kelas kembali memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan. Baik, teman-teman semua, marilah kita mengakhiri aktivitas kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adel sudah berdoa menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, pelajaran kita hari ini Ibu akhiri dan selamat pagi. Yang semangat, selamat pagi. Pagi. Sama.